kali lipat gajinya. Jauh banget. Jadi daripada kalian misalnya seorang IT developer gaji misalnya 20-an, 20-30 juta. Daripada kalian cuma pakai uangnya untuk invest di reksadana obligasi 7%. Yang kalian lakukan ada kalian ambil semua, ya. Kalian cari course, ya. Misalnya Harvard online course atau apapun, tingkatin skill kalian, ya. Begitu skillnya udah dapat, ya, udah dapat ilmunya, kalian jual ilmu kalian, itu gaji kalian 100 juta. Sekarang nabungnya bisa 80 juta sebulan untuk investasi. Dan apa yang gue lakukan kalau gue kayak gitu, kalau gue punya ilmu yang sekarang 80 juta tadi gue bakar lagi untuk belajar lagi. Sampai income gue tuh gede banget. Kalau bisa 1 M sebulan income gue. Ya, gimana pun caranya tingkatin skillnya. Karena semua itu cuman kalian kurang skill. Kalian nggak bisa dapetin 100 juta sebulan, itu bukannya susah dapatnya. Tapi kalian nggak punya skillnya. Nanti gue akan jelaskan skill stack-nya di belakang. Kalau ditanya sama orang, apakah anak muda bisa kaya? Jawabannya bisa. Cuman kalian tahu caranya atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya ada profesor yang ngomong, anak muda nggak bisa kaya, kalian bisa kayanya umur 30, 40, itu terserah dia aja ya. Dia tua, dia kaya, terserah. Kalau gue, ini mungkin sedikit kontroversial ya, dan mungkin banyak yang nggak senang sama gue ngomong kayak gini. Tapi menurut gue, 1 miliar yang gue punya waktu itu di umur gue 20 tahun, 3 tahun lalu, itu lebih banyak dibanding kalian punya 15 M tapi umur 40. Bingung kalian? Kenapa? Karena 1 M kalian umur 20 itu beda. Kalian bisa jalan-jalan sama teman-teman. Kalian bisa have fun-nya beda dengan orang yang umur 40 tahun, udah punya anak, udah punya keluarga. Percayalah, kalian akan merasa lebih kaya punya 1 M di usia yang muda. Dan itu hal itu bisa dan udah gue capai. Di usia muda, gue misalnya mau jalan-jalan kemanapun, gue bisa. Gitu. Gue mau ke Bali, mau santai-santai. Kalau Bali macet bisa naik helikopter, ya kan? Karena itu masih muda, masih enak, gitu. Kalian mau enjoy kayak gitu pas tua, ya. Jawabannya gimana? Dengan invest di skill dan stacking skill kalian. Jadi, mindset bahwa anak muda nggak bisa kaya, kaya itu butuh waktu yang lama. Ya memang butuh proses, nggak bisa langsung sebulan lu jadi kaya kerja keras ya. Mungkin butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gue 8 tahun buat sampai posisi sekarang. Karena gue kebetulan hoki mulainya lebih dulu. Tapi buat kalian yang baru mulainya sekarang, ya mungkin butuh 3 tahun, 5 tahun. Tapi itu bisa, hal itu bisa kalian lakukan. Kalau kalian fokus, uangnya daripada pakai untuk investasi di aset, kalian buang ke investasi di skill. Jadi doktrin di mana anak muda nggak bisa kaya, itu gue akan kasih tahu di video ini, itu bullshit ya. Itu dikasih tahu sama boomer-boomer yang iri. Ya, jawabannya bisa. Karena gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Anak-anak umur 20, 21 tahun yang punya uang itu, wah itu ratusan miliar. Ya, gue udah lihat orang-orang itu di Bali, santai-santai ya, anak-anak kripto ya. Tapi itu dari berbagai negara ya, dari Dubai, ada dari Singapura, ada dari Rusia juga. Ada juga yang bahkan dari Indonesia loh. Jangan salah, ada juga dari Indonesia. Dia udah beli Bitcoin dari lama, dari tahun 2014, 2015. Dan sekarang santai-santai di Bali. Ketemu dengan orang-orang super kaya, menurut gue itu akan rubah mindset kalian bahwa, oh ini tuh bisa. Kita sama-sama makan nasi, ya. Kita sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama manusia. Kalau gue bisa, gue yakin kalian juga bisa. Coba di switching mindsetnya. Daripada kita berhemat nih, nggak mau misalnya keluarin 50.000 untuk kopi di Starbucks. 50.000 kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa anyway. Daripada keluarin 50.000, coba kalian double malah. Keluarnya buat kopi 100.000, ya. Tapi yang kalian lakuin, kalian jangan ke Starbucks. Kalian coba, ya. Kalian coba datang ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobby-lobby hotelnya, kalian ngopi di sana 80.000 mungkin 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian lihat orang-orang kaya, ya, surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue nggak punya uang, gue suka aja datang ke lobby-lobby hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Ya, cuma naik 30.000 dari Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja. Gimana caranya mereka berinteraksi. Kalian ambil itu energinya, ya itu yang kalian harus lakukan. Jadi punya otak di kalian bahwa oh it's possible. Kalian coba datang ke hotel bintang 5 di SCBD. Kalian lihat parkirannya isinya apa. Kalian lihat valenya isi Ferrari dan Lamborghini. Ya itu akan mikir oh it's possible untuk bikin uang kayak gitu. Karena ini gue cerita waktu gue masih kecil ya. Gue lihat orang naik Porsche ya kan. Waktu itu gue masih naik Kijang yang tua banget. Gue lihat orang naik Porsche dan gue pikir-pikir gaji UMR tuh berapa sih? Oh gaji UMR tuh waktu itu mungkin 2,5 juta atau 2 juta. Sedangkan mobil tuh harganya berapa miliar, gue nggak tahu. Gue mikir-mikir, kalau orang yang gaji UMR, ya, itu nabung setiap bulan tanpa pengeluaran. Jadi dapat 2 juta, nggak pernah ada pengeluaran, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah beli baju, nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak pernah bayar istrinya, nggak pernah bayar cicilan. Itu dia sampai mati. Itu cuma bisa beli ban mobilnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti cara dia main gamenya berbeda dengan orang yang gaji UMR. Nah, game yang berbeda ini apa? Ya skillnya berbeda. Skill gapnya jauh. Value yang di-create sama orang yang punya mobil ini jauh dibanding orang yang kerja dengan UMR. Mau ngomong kasarnya begitu, ya memang dunia ini tidak adil. Di situ pas gue ngeliat itu mobil itu, gue pikir something wrong with the system. Kita lihat inflasi universitas itu 15% tahun ke tahun. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin uang banyak sekarang, nanti bahkan anak kalian nggak akan bisa sekolah. Sekarang aja ketahuan, millennials itu udah nggak bisa beli rumah. Ya apalagi kita mau bilang yang generasi baru, anak-anak TikTok, itu mau beli rumah gimana caranya? Ya mahal banget rumah. Gaji UMR cuma berapa, UMR nggak pernah naik, wage nggak pernah naik,
Sedangkan inflasi pendidikan 15%. Kalian lihat sekarang mau masuk biaya sekolah aja udah panik kalian, udah takut, ya kan? Tunggu aku videographer gue di belakang. Kenapa? Karena memang itu terjadi. Itu terjadi secara real, 15%. Universitas lu mau BINUS, UPH, Prasmul, lu mau semuanya. 15% tahun ke tahun. Gue udah pernah hitung soalnya. Jadi cost of capital of living itu tinggi banget. Kalian harus bikin uang sekarang, harus jadi kaya sekarang, nggak bisa nanti. Ya karena 4% rule udah bullshit ya. Itu udah nggak berguna. Inflasi nggak segitu lagi. Inflasi nggak 2-3%. Ya kemarin dia turun cuma berapa? Itu semua udah buyar. Kita bermain ya di game yang menurut gue itu sebetulnya nggak fair. Makanya orang-orang yang punya kepentingan nggak mau orang-orang kayak kalian nonton video-video kayak gini yang gue ngomongin. Pasti mereka nggak senang. Mereka kan doktrin, oh anak muda nggak bisa kaya ya, kita nabung aja sini, nabung. Kita nabung di surat utang negara, santai-santai, ya kan, kaya nanti. Itu yang mereka mau. Ya, mereka mau bikin generasinya jadi budak gitu. Karena itu orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kaya itu sesimpel kalian create value ya, kalian cari problem di suatu market ya, kalian cari solusi untuk memecahkannya lebih baik dibanding orang lain. Itu adalah jiwa seorang entrepreneur. Itu yang dilakukan pengusaha. Tujuannya adalah namanya pengusaha kan, kita berusaha. Gitu. Kita berusaha untuk apa? Untuk memecahkan sebuah solusi di masyarakat. Makin besar masalah yang kita selesaikan, makin besar uang yang kita akan dapatkan. Ini gue akan jelasin ya, gimana caranya kalian tingkatin skill ini. Karena tadi gue ketawa tuh liat editor gue di belakang, jadi gue akan jelasin juga sekalian biar dia dapat gambaran gitu. Gimana caranya ningkatin uang. Pertama, lu misalnya videographer, ya level paling rendah, lu cuma pegang video. Lu pasti akan cuma digaji. Ya. Lu mau naikinnya gimana? Oke, gue mau jadi editor. Jadi bisa nyambi tuh videographer sama editor. Begitu tuh jadi satu, gajinya pasti naik ya. Yang bisa video, yang bisa pegang kamera sama bisa ngedit, ya itu gajinya pasti lebih tinggi dibanding yang cuma pegang kamera, itu udah pasti. Nah, dia bisa pegang video, ya bisa pegang kamera, bisa ngedit juga, plus dia ngerti social media. Oh, thumbnailnya bagusan gini, oh title-nya bagus gini, itu pasti naik lagi tuh gajinya. Karena level udah di atas, udah mulai mikir tuh. Oh, social media game tuh gimana? Bikin video yang laku tuh seperti apa? Akhirnya dia jadi apa? Jadi konten strategis. Dia jadi punya skill apa? Ya, pertama konten strategis, punya skill social media, punya skill copywriting untuk nulis title yang menarik, untuk nulis thumbnail yang menarik. Jadi skillnya udah banyak tuh. Bisa videografi, bisa editing, social media, konten strategis, sama copywriting. Udah 5. Nah, ini bisa ditambahin lagi, bisa. Karena skill tuh bisa ditumpuk. Jadi jangan kira skill tuh linear, skill tuh bisa ditumpuk ke atas. Next skillnya apa lagi? Ya, dia bisa scripting, dia ngerti materi yang disampaikan sama orang yang dia rekam. Dia bisa bikin skripnya sendiri tanpa disuruh. Itu udah pasti gajinya udah mahal banget. Itu udah mungkin 4-5 kali dari gaji sekarang. Cuman nambahin skillnya. Bedanya orang apa yang nggak bisa dapat duit? Itu orangnya malas aja, malas belajar. Jadi kalau skill kalian tambahin tuh udah 6, bisa scripting lagi. Udah lengkap tuh, udah full paket. Nah kalian bayangin, itu dia udah punya skill hole tuh untuk bikin sebuah video YouTube ya, dari videografi sampai bisa scripting. Gimana caranya upin ke next level lagi? Oh, dia belajar misalnya lebih ekstrim, dia belajar tentang marketing overview, dia belajar tentang caranya branding tuh gimana, cara personal brand sebuah orang tuh gimana. Terus dia naikin lagi skillnya, oh dia mau belajar tentang leadership, gimana caranya ngurus editor-editor di bawahnya, gimana caranya ngurus sebuah tim, bikin tim ini jadi bagus, tim marketing, tim konten, tim strategis. Next thing you know, dia jadi CMO, Chief Marketing Officer, jadi direktur. Dengan apa? Dengan ningkatin skill yang dari videographer tadi, cuma pegang kamera, tingkatin skill sesuai urutan yang gue bilang. Lu bisa jadi direktur marketing. Itu contoh di videografi. Contoh lagi ya, ini gue contoh skill yang lain. Misal kalian awal iseng-iseng invest crypto, trading crypto, awal-awal nggak jelas gitu kan. Belajar kalian, gimana caranya lebih dalam. Kalian belajar gimana caranya research token, cara koin, tokenomics itu kerjanya gimana. Kalian bisa jadi advisor di sebuah project. Itu gajinya langsung eksponensial. Mau naik lagi, kalian bisa jadi hedge fund analis di fund crypto. Itu lebih gede dibanding fund manager reksadana saham manapun di Indonesia gajinya. Gue kasih tau. Kalau kalian bisa jadi fund manager di hedge fund crypto luar negeri. Adakah yang remote? Ada. Banyak orang yang bisa kerja kayak gitu. Karena apa? Skill gap. Ya, kalian nggak punya skillnya. Kenapa nggak punya uang? Kalian nggak punya skillnya. Terus lu mau investasi dengan uang cuma 5 juta, 6 juta? Mau kapan jadi kayanya? Kalian tingkatin dulu skillnya tadi. Kalau jadi direktur marketing gaji 100 juta. 80 juta, 90 juta. Investnya bisa banyak kan? Cuman dengan nge-stack skill on top of each other. Ya ditumpuk aja terus skillnya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. 1. Ya, skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales. Ya, kalau mau jadi kaya. Kalian bisa jual barang kalian. Kedua, skill untuk nge-build. Ya, skill building. Kalian bisa bikin produk. Bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership kan 2 aja bisa? Iya 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lo jadi di belakangnya. Lo bisa ngatur orang untuk 1, lo jualan.
lu bikin produk. Jadi bahkan udah bukan lu lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya leadership ini. Lu punya 3 skill